Ibadahnya lancar, tambah sabar, makin bersyukur, lembut hatinya, harmonis rumah tangganya. Saya doakan putra putri panjenengan semua makin baik, soleh solihah. Amin. Hari ini kita kasih tema ya. Temanya adalah Ramadan apa? Mencetak pribadi yang mulia dan bahagia dunia akhirat. Amin. Tapi memang kaitannya dengan Ramadan, saya ingin ingatkan betul. Ternyata siapapun di antara kita yang Ramadannya benar, yang puasanya benar, maka paling tidak akan diberi oleh Allah 3 hal paling tidak. Tapi kalau tidak, lihat saja. Baik puasanya yang benar maupun yang enggak benar, yang diterima ataupun tidak diterima, lihat setelah Ramadan. Nah, puasa yang benar yang gimana? Puasa yang benar adalah dilandasi dengan iman yang benar, ilmu yang benar, dan ikhlas mengharapkan keridhaan. Siapa yang dia puasanya, saumnya betul-betul dilandasi dengan iman yang benar, ilmu yang benar, dan ikhlas mengharapkan keridhaan Allah, maka akan diberi oleh Allah paling tidak 3 hal. Apa itu? Yang pertama, diampuni kesalahan dan dosanya. Nggak ada yang amin nih? Amin. Emang jamaah dosanya tinggal sedikit apa? Kok ya amin aja berat toh ya? 1, diampuni kesalahan dan dosanya. Yang kedua, dicintai dan diridhai oleh Allah. Yang ketiga, dimasukkan ke dalam surganya Allah. Amin. Bapak Ibu jamaah pilih yang mana? Tiga-tiganya. Pilih yang kedua. Ya, dicintai dan diridhai oleh Allah, diampuni kesalahan dan dosanya, dan dimasukkan ke dalam surganya. Berarti 3-3-nya. Ya. Kita ngomong puasa dulu deh. Kalau habis Ramadan, dilihat 3. Kok habis Ramadan ini kok agak gemukan dikit, timbangannya naik, pipinya makin tembem misalkan. Insya Allah tergolong orang yang pandai bersyukur. Amin. Silakan lihat kiri kanannya. Ya. Sampingnya ini, kanannya, kirinya apa termasuk yang bersyukur atau enggak? Yang kedua, kok habis Ramadan agak langsingan dikit, agak kurusan dikit, timbangannya juga berkurang. Insya Allah tergolong orang yang sabar. Amin. Yang ketiga, kok habis Ramadan ini ya enggak gemuk, enggak kurus, tetap stabil. Insya Allah orang yang istiqomah. Amin. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau begitu ingin masuk surga dengan jalan syukur, sabar atau istiqomah? Jadi nggak sabar. Lu gimana sih? Mau masuk surga dengan jalan syukur, sabar, dan istiqomah. Pilih yang mana? Jadi nggak bersyukur. Oh semuanya ya. Jadi jawabnya gimana? Terserah Allah. Yang penting kita masuk surga. Maksudnya apa? Apakah yang kita lakukan dinilai oleh Allah sabar, atau dinilai Allah syukur, atau dinilai oleh Allah istiqomah? Yang penting masuk surga. Surga itu mahal. Surga itu ketika disebut surga, tempat yang paling megah, paling mewah, paling indah, paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Penghuninya juga orang-orang yang istimewa, orang-orang yang baik. Baik hatinya, baik imannya, baik ibadahnya, baik akhlaknya, baik ilmunya, baik muamalahnya. Mohon maaf, dari ibu dulu lah, sebelum ke anak-anak nih. Ada seorang istri taat sampai sehari sholat sampai 100 rakaat. Tapi dia suka nyakitin anak mertua, sholatnya tidak ada nilainya. Halo, assalamualaikum. Ya.
Sholatnya kaum wanita, sholatnya kaum istri nggak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala kalau pada hari itu dia menyakiti, membuat marah, membuat jengkel suaminya. Ada yang mau protes? Halo Bu, mau protes? Jangan-jangan ngumpet ini. Gak apa-apa. Kalau sebaliknya gimana Ustadz gitu? Kalau sebaliknya gimana Ustadz? Kalau suami yang buat marah, buat jengkel, jawabnya, bunga mawar buah kedondong, sabar dong. Tuh kan, ngomongnya sabar deh, intonasinya udah nggak enak itu kan, sabar. Astagfirullah. Kita mulai itu kan, nah mulai itu. Syukur itu tanpa tapi, sabar itu tidak bertepi sampai mati. Tulis status. Syukur itu tanpa tapi, sabar itu tidak bertepi sampai mati. Ya. Aslinya Bu, suami-suami itu bukannya mau menang sendiri, bukan. Tapi mbok istri itu ngalah ngapang itu loh Bu maksudnya. Astagfirullah. Ya Allah, ya Allah, dari sini hamba Allah yang baik salih. Amin. Kalau seorang anak sekarang, hati-hati. Ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Keridhaan Allah terletak pada ridhonya orang tua dan murkanya Allah terletak pada murkanya orang tua. Sebanyak apapun kebaikan yang kita lakukan sebagai anak untuk orang tua kita, enggak bisa nebus. Mohon maaf ya, sebagai renungan ini. Ibu bisa lihat di sekeliling panjenengan sana, di mana jenengan tinggal, di daerah mana, di tempat yang mana, ternyata di dunia ini saja sudah nyata. Ketika anak itu baik sama orang tuanya, betul-betul birrul walidain, yakin kehidupannya jauh lebih baik, lebih berkah, lebih nikmat dan lebih bahagia dibanding anak yang mohon maaf kurang baik sama orang tuanya. Ji, apa Ji? Ya, nyata. Ustadz, aku sebagai ibu sudah berdoa, sebagai ayah sudah berdoa, tapi kok anakku masih begitu-gitu saja? Satu masalahnya, dia nggak bersyukur, nggak menghargai, sehingga doa kita ini ya terhalang. Tapi kalau anaknya nurut, orang tuanya dan ya sudah, itulah yang menjadi keberkahan. Maka betul sampai-sampai Allah meletakkan setelah Allah perintahkan agar kita beribadah kepada Allah, mengisahkan mentauhidkannya apa? Birrul walidain. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Isra, surat yang ke-17 ayat yang ke-23 24. Coba yang baca Quran boleh lihat, Qurannya sama enggak dengan Quran saya? Siapa nak membaca? Coba. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan. Allah perintahkan, wajibkan kepada manusia agar beribadah kepada Allah, mengisahkan mentauhidkannya dan tidak mensekutukannya. Lalu Allah perintahkan kepada hamba manusia apa? Agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Bahkan jangankan sampai menyakiti, mengatakan cistas saja nggak boleh. Kok ada anak ustadz kok nggak baik sama orang tuanya, kok melejit rezekinya, nggak berkah. Itu istizrat. Istizrat itu tiba-tiba Allah hentikan. Entah Allah kasih sakit, entah Allah kasih musibah. Yang paling itu apa? Sampai dia tidak merasa bersalah. Aduh, ngeri banget ini. Contoh ini, saya contohkan. Anak baik sama orang tuanya, seneng banget. Sudah siapkan THR-nya. Seneng ngasihnya. Betul apa betul? Tapi kok anak kok belangsat. Nyebelin banget. Nyanggalin banget. Enggak sopan. Enggak. THR tahun ini enggak tak beri. Betul apa betul? Betul apa betul? Kalau enggak betul sungguh terlalu. Itu yang membuat anak nggak baik sama orang tua karena setan menanamkan. Jadi ada orang ahli ibadah diketawain sama setan. Percuma kamu nggak baik sama orang tuamu. Kamu nggak baik sama keluargamu, kakak adikmu.
Kamu nggak baik sama teman sahabatmu, kamu nggak baik sama tetanggamu. Oh baik kok dia sama orang tuanya baik, tapi mohon maaf ternyata dia mengabaikan sholat, nggak berkah juga. Ini nasihat buat diri kita bersama. Saya itu kalau habis setiap Syawal gini ini saya itu betul-betul teringat ibunda saya. Sekiranya bisa ditebus dengan berapa uang pun, ya asalkan bisa hidup lagi, oh saya mau itu. Ya, karena di dunia ini tidak ada yang betul-betul menyayangi diri kita kecuali orang tua kita. Makanya ketika anak meninggal, kemudian atau ayah orang tuanya meninggal, itu sedian mana? Sedian orang tua yang anaknya meninggal atau yang anaknya meninggal orang tuanya ya gini. Sedian mana? Anak yang meninggal atau orang tua yang meninggal, sedian mana? Artinya gini, dari anak orang tuanya meninggal sedihnya nggak lama. Tapi kalau anak yang meninggal orang tuanya tuh kehilangan banget. Betul? Sedian mana? Sedian ditinggal Tapi kalau anak orang tuanya sakit, kapan si tua ini mati? Naudzubillah nih. Kurang ajar banget. Makanya apa? Uang hartanya bapak ibu anak itu juga uang hartanya orang tua itu jadi uangnya hartanya anak. Tapi kalau uangnya anak, hartanya anak belum tentu. Maka ingat sebagai orang tua, yang perlu kita baikin, yang perlu kita cintai, yang perlu kita senangkan, yang perlu kita bahagiakan adalah diri kita sendiri ketika menghadap Allah dengan bekal yang terbaik. Tugas orang tua sudah mengantarkan, mendidik, sekolah sudah dikasih arahan-arahan ilmu agama, pendidikan akhlak sudah diberikan. Kok si anak nggak mau? Rugi sendiri ini anak. Nauzubillah min dzalik. Saya kenapa memberikan nasihat seperti ini? Biar saya ingin jadi anak yang berbakti. Ya, kenapa? Ada untuk menjadi penghuni surga, menjadi waliullah tuh nggak harus hafal Quran, ya, nggak harus jadi ustadz, guru, kiai, ulama, enggak. Cukup baik bakti sama orang tua. Ridha Allah, ridhal walidain, wasuhtullah, bisuhtil walidain. Maka, yuk kita ini semuanya anak ya Pak ya. Kita ini semuanya anak, walaupun kita sudah jadi orang tua loh Bu. Di hadapan orang tua kita. Lebih-lebih adik-adik yang masih muda, jangan pernah kecewakan, jangan pernah buat sedih orang tua. Kalau nggak bisa bahagiakan, jangan buat marah, jangan buat sedih. Rugi sendiri nanti kita. Rugi, yakin rugi. Na'udzubillah dari. Ya. Sini sayang, iya. Ya Allah. Sini sayang, ya mama. Kan enak gitu. Sini anak cantik, sini solihah, sini anak cantik. OTW, kan enak. Iya. Ada nggak yang kayak gitu? Banyak. Suruh istighfar. Suruh astagfirullahal. Rugi nanti rugi. Ya. Anak bakti sama orang tua, pintu surganya terbuka sekali. Anak durhaka sama orang tua, dia menutup pintu surganya. Yuk kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Berilah aku hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar, dan syukur. Lebih semangat. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Berilah aku hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar, dan syukur. Aminnya mana? Ramadan merupakan madrasah
kehidupan orang yang benar-benar beriman. Karena di dalam Ramadan ini, Ramadan artinya membakar. Apa yang perlu kita bakar? Ya semua penyakit hati. Mulai dari malas ibadah, marah-marah, dusta, ghibah, menghina, mencela, mengutuk, melaknat, riya, sum'ah, sombong, kikir, bahil, pelit, medit, koret, kedengkut, sampil, karyang. Dan juga berbuat yang tidak baik. Mohon maaf, biasanya yang suka marah-marah itu ibu-ibu atau mak-mak. Biasanya suka marah-marah ibu-ibu atau mak-mak. Ih, parah banget. Astagfirullahaladzim. Kalau yang suka berdusta biasanya suami atau istri? Oh, suami. Nggak apa-apa. Cuman Bu, kalau ibu bilang yang suka dusta itu suami, itu ada kelanjutan pertanyaan. Dulu nemunya di mana? Ketahuilah, hidup ini pilihan. Hidup ini pilihan. Makanya apa? Tentukan pilihan, hadapi kenyataan, kembalikan, sandarkan kepada Allah. Hidup ini pilihan, mau tumbuh atau layu, mau bangkit atau sakit, mau susah atau bahagia, mau begitu saja atau berubah, tergantung diri kita dengan minta pertolongan kepada Allah. Amin. Ya. Kalau kita mau baik, frekuensi yang jelek-jelek tinggalkan. Apa? Malas contohnya. Mohon maaf, Bapak Ibu jamaah pernah malas ibadah? Pernah malas ibadah? Pernah malas ibadah? Tanggal berapa? Lupa tuh. Ya Allah, ya Allah. Terus caranya gimana biar nggak malas? Semangat. Biar nggak malas, semangat. Biar semangat gimana caranya? Jangan malas. Betul. Jadi biar semangat, jangan malas. Biar nggak malas, semangat. Ya. Baik. Ramadan merupakan madrasah kehidupan orang yang beriman yang akan menjadikan dirinya mulia. Kenapa? Karena Ramadan ini Masya Allah mengajarkan kepada kita agar kita mampu mengendalikan emosi, hawa nafsu dan amarah. Mudah memaafkan kesalahan orang. Disiplin dan semangat dalam kebaikan ibadah dan amal solih. Maka barang siapa rogibaan pun, kalau bahasa Nabi, rogibaan pun, sungguh rugi, sungguh celaka siapa yang dia dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Ramadan tapi tidak merubah dirinya bisa menjadi lebih baik. Dia tidak bisa meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk, dia tidak bisa meninggalkan penyakit-penyakit hatinya. Rugi orang seperti ini. Hati-hati Bapak Ibu. Jangan tertipu dengan yang namanya umur. Orang mati nggak harus tua dulu. Jangan tertipu dengan yang namanya kesehatan. Mati itu nggak harus sakit. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan mati. Siap nggak siap, mau nggak mau pasti akan mati. Orang kaya mati. Orang miskin, pejabat, rakyat, murid, dah sampai situ aja. Apa? Kenapa pas bilang guru Ustadz kok ngeliat saya? Kenapa itu? Ya Allah, ya Allah. Ya. Makanya ingat sabda Nabi, ni'matani maqbunun bihima katsirun minan nas asiha wal faraq. Dua kenikmatan yang banyak manusia lupa lalai darinya. Nikmat sehat dan nikmat sempat. Pernah dengar Bapak Ibu, pernah lihat ada yang kakek neneknya sehat, cucunya malah sudah meninggal. Ada tak? Ada juga yang anaknya sudah meninggal, Bapak Ibunya Meninggal juga. Sudah lama meninggalnya. Ya Allah, ya Allah. Ya, jadi Ramadan ini betul-betul mendidik kita, membina kita. Kalau kita mau baik loh.
Makanya bahasa Nabi, ragibaan pun, sungguh rugi, sungguh celaka orang yang siapa yang dia dipertemukan oleh Allah dengan Ramadan tapi tidak merubah dirinya menjadi baik. Maksudnya apa? Ramadan itu mengajarkan kalau suami jadi suami yang solih, kalau istri jadi istri yang solihah, kalau anak-anak jadi anak-anak yang baik solihah. Itu yang membuat keberkahan. Kenapa? Kemarin waktu Ramadan, mohon maaf, di sini siapa yang Ramadan kemarin mampu menghatamkan Al-Quran 3 kali? Karena jika ada di antara jamaah yang Ramadan ini, ya, siapa di antara jamaah yang Ramadan ini mampu menghatamkan Al-Quran 3 kali, insya Allah Bu Kiki, Pak Dedi, dan Bu Budi, Anti dan Pak Budi akan memberangkatkan umroh. Saya yang ngumumin aja loh. Boleh. Ya, berhubung ini nggak ada yang 3 kali aman ya. Nanti tahun depan naik Pak 5 kali itu Pak. Intinya apa? Ayo kita bakar betul penyakit hati. Maka betul yang dikatakan Syawal bukan bulan kemenangan. Ini keliru. Kalau bulan Syawal dikatakan bulan kemenangan, Masya Allah, kita terus merasa bebas. Begitu hari pertama sudah mulai maksiat dosanya nampak, mulai ngabaikan sholat, mulai gibang rumpi ngegosip, makin digosok, tuh cepet kan? Mulai marahnya, mulai ya hal-hal yang nggak baik dilakukan. Kenapa? Merasa sudah menang. Menang kita tuh gimana? Sukses kita tuh gimana? Sukses kita itu kalau bisa yang benar itu apa? Bulan Syawal bukan bulan kemenangan tapi bulan peningkatan dan pembuktian serta penjagaan dari kebaikan ibadah dan amal solih yang pernah kita lakukan di waktu Ramadan. Berjaga. Sholatnya tepat waktu. Mohon maaf nih, ingetin sholat lagi. Iya, karena sholat itu yang pertama menjadi penentu. Baik sholatnya, yang lainnya baik. Jadi kalau hari ini ada yang marah-marah, nggak baik sama anak, nggak baik sama orang tua, nggak baik sama saudara, keluarga, nggak baik sama pasangan hidup, karena lihat sholatnya mesti berantakan. Yang kedua, kenapa kok orang suka gampangnya bawaannya emosi, gampang nggak baik sama entah kakak adiknya, sama saudaranya, bahkan sampai orang tuanya pun nggak baik sama saudara. Kemungkinan suka berdusta, nggak jujur. Ya, yuk kita baca hadis Nabi biar kita menjadi orang yang jujur. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ai fima maknahu iyyakum wal kadhiba Fainal kadhiba mujanibun lil iman. Jauhilah oleh kalian akan berbuat dusta, karena sesungguhnya dusta itu akan menjauhkan dari keimanan. Jadi setelah hari ini jangan ada Masya Allah. Jadi ayo, Ramadan ini betul-betul madrasah orangnya beriman. Sekali lagi kita dilatih untuk membakar penyakit-penyakit hati. Maka apa? Segala yang buruk-buruk, segala yang jelek-jelek, segala yang nggak bermanfaat, tutup buku, tinggalkan. Bengkulu, Semarang. Nah, dulu, sekarang. Siapa yang mengajari ke Semarang? Saya mau. Baik. Ayo. Tadi Pak Dedi juga menyinggung sudah harapannya setelah Ramadan kita seperti bayi yang baru lahir. Orangnya tetap tua, tapi semangatnya itu untuk ke depan kehidupan itu semakin membaik. Maka ternyata kalau kita simpulkan, siapa yang disiplin seperti Ramadan dibawa di luar Ramadan, dia pasti akan bahagia. Kita rasakan di bulan Ramadan kita ada yang nyakitin, kita nggak marah.
Kita bisa kendalikan emosi hawa nafsu dan amarah. Kita bisa kendalikan lidah kita. Halo. Ini loh yang paling banyak menyebabkan masuk neraka, baik pria atau wanita, dikarenakan lidahnya. Ada kesamaan baik pria atau wanita paling banyak masuk neraka dikarenakan lidahnya. Karena lidah Tidak bertulang. harus